Nah, sekarang kita lihat manifestasinya. Orang-orang insecure itu biasanya kemudian punya 5 ciri ini dalam kesehariannya. Mari kita bantu kalau ada teman-teman yang terjebak di dunia insecurity ini. Yang pertama apa? Biasanya dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Diajak apa-apa susah. Jadi maunya ya seperti itu saja. Hidup begini saja. Aku jangan diajak apa-apa. Jangan diajak aktivitas ini, aktivitas itu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Karena aku takut gagal. Karena aku takut tidak mampu. Karena aku takut tidak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia stuck di situ terus. Nah, itu ciri-ciri berarti, oh kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity ini. Ini perlu dibantu bareng-bareng untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, biasanya cirinya yang lain suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah, ini 2 dan 3 ini sekaligus. Jadi setelah banding-bandingkan itu biasanya justru menganggap dirinya, ah aku dibandingkan kamu ndak ada apa-apanya. Kamu sih enak, kalau aku orang miskin ndak seperti kamu. Kamu sih enak, aktif, kalau aku orang bodoh ndak seperti kamu. Kamu sih enak. Selalu begitu, membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah, ini ciri-ciri insecure biasanya. Dia yang tidak nyaman, tidak puas dengan dirinya sendiri. Nah, ini penting kita amati orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya teman yang seperti ini, atau jangan-jangan kita sendiri yang seperti ini, ayo bareng-bareng kita menumbuhkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu nanti akan jadi kunci kesuksesan, keberhasilan kita. Kesuksesan, keberhasilan kita itu prasyarat bagi kesuksesan dan keberhasilan ranah yang lebih besar. Kesuksesan keluarga, kesuksesan bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya, itu kan harus diawali dari kesuksesan, keberhasilan kita sebagai individu. Kalau kita sebagai individu menganggap diri kita bukan apa-apa, menganggap diri kita terlalu rendah, terlalu lemah, ya sulit nanti kita sebagai pribadi sukses. Kalau sebagai pribadi kita tidak sukses, bagaimana kita sukses dalam keluarga? Bagaimana lebih besar lagi sukses dalam negara, sukses dalam agama, dan lain sebagainya. Maka kita cermati gejala-gejala ini, semoga tidak banyak ada dalam diri kita. Kemudian kadang-kadang ada manifestasi yang unik, yaitu biasanya orang seperti ini senang dipuji dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Jadi mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat dia dipuji. Mungkin dipuji karena, wah kamu sabar sekali ya jadi orang, wah kamu pemurah sekali ya, wah kamu. Dia akan melakukan apapun yang memungkinkan orang mengakui keberadaannya dan memuji dirinya. Nah, kadang-kadang terasa agak dibuat-buat atau terasa dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi untuk agar diakui oleh lingkungan sekelilingnya. Entah dengan cara apa. Nah, ini mungkin ciri-ciri orang yang justru insecure. Jadi, karena dia tidak yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka dia menunggu pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa, bahwa dirinya mampu. Kadang-kadang pengakuan itu unik dicari secara negasi. Dicari secara negasi itu misalnya saya dan teman saya punya cara hidup yang berbeda. Untuk menegaskan bahwa cara hidupku lebih benar, itu
Aku berusaha mati-matian menunjukkan betapa salahnya cara hidup temanku. Nah, ini sebenarnya sama modelnya dalam rangka mendapat pengakuan meskipun dengan cara yang negasi atau negatif. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya yang kelihatan manifestasi dari insecurity ini, orang cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia merasa tadi minder. Orang minder itu kan lebih cenderung menarik diri dari keramaian. Nah, inilah manifestasi-manifestasi dari orang yang punya gejala insecure tadi. Efeknya apa? Ya, kalau ini sebenarnya sudah bisa ditebak secara logis. Orang yang mengalami insecurity itu kalau terus-menerus begitu, yang jelas dia cemas, pesimis, dan tidak bahagia. Karena terhadap dirinya sendiri saja dia tidak nyaman. Dia tidak merasa puas. Akhirnya apa? Dia serba pesimis dan tidak bahagia. Merasa rendah, tidak percaya diri, putus asa, depresi, kesepian, merasa tak berharga. Dalam situasi yang parah, bahkan ada yang, wah, apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Makanya tadi saya bilang, yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita, untuk sekeliling kita, saling membantu untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga. Kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Nah, ini menurut saya eman-eman waktu dan energi kita untuk saling bertarung, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Akan lebih kondusif, nyaman, enak hidup ini kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini hidupnya pasti lelah. Lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan. Kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan. Dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Jadi dia akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia punya kecenderungan, saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini.